Oke, selamat datang di LMV Lokal Musik Lokal episode ke-22. Sekarang kita udah kedatangan salah satu narasumber lagi di perskenaan di Banjarmasin ya khususnya. Nah, jadi boleh nggak nih Kak untuk diperkenalkan diri dulu, kakak ini siapa dan bergelut di dunia apa gitu? Oke, perkenalkan nama saya Egy Harisma, tapi lebih sering dipanggil Egy Obob, founder dan selaku owner dari Egy Gallery. Tapi sekarang kita pindah move jadi 1 Million Gallery, tapi orang lebih kenal Egy Gallery. Oke, berarti bisa sama-sama sobat LMV ketahui ya, berarti Kak Egy ini bergelut di bidang fashion dan modeling. Iya betul. Oke. Jadi ini Kak, boleh dikasih tahu nggak awal mula terjun ke dunia fashion dan modeling itu sejak kapan? Awal karir ya. Iya ya. Awal karir sih awalnya memang jadi model juga. Jadi model tuh tahun 2004. Itu di SMK 4. Iya, di SMK 4. Ada ekskul, ikut di sana. Terus sampai sekarang kenapa sih nggak bikin yang beda gitu. Karena saat itu dulu banyak banget agensi model tapi yang menurut aku sih biasa aja. Jadi aku pengen yang beda, pengen yang genrenya beda, arah role-nya tuh keluar. Akhirnya tahun 2014 kita bikin agensi tapi lebih ke private. Kita latihan dulu sih, latihan model. Sebelum ada sekarang tuh yang ada IO sama WO. 2016 akhirnya terbitlah nama Egy Gallery. Kenapa jadi Egy Gallery? Supaya lebih mudah dikenal orang. Kalau kepanjangan kayak agensi modeling atau art school atau artwork kayak agak susah gitu. Makanya kita putuskan untuk Egy Gallery aja. Seperti itu. Tadi kan kakak sempat bilang ada perubahan nama gitu. Iya. 1 Million Gallery, Egy Gallery itu kenapa? Awalnya itu Instagram kita dihacker karena kita habis ikut lomba di Jakarta selama 1 minggu beruntun. Di antara wakil se-Indonesia, alhamdulillah Kalsel juara 1. Ya. Jadi orang sana itu awal kita masuk karantina itu, Kalsel, apa ini Banjarmasin gitu, ikut-ikutan gitu ya. Apain gitu, wakil apa gitu. Kita kan kayak daerah ya udah deh kita buktikan aja gitu. Tahu-taunya kita karantina cuma diem-dieman, santai aja, nggak jor-joran. Taunya Instagram kita banyak banget yang viewersnya. Nah dari situ sih kayak banyak yang akun fake, akun yang spam tuh macam-macam lah. Yang kalau orang karantina itu ya, kalau dikasih kayak gitu, kayaknya orang bakalan down ya mental ya. Tapi kalau kita enggak, kita harus up gitu. Nah dari situ sih gimana caranya kita waktu karantina itu kita diem santai. Pas karantina semifinal, malam final, jor-joran kita keluarkan semua amunisi. Ah dari situ. Setelah itu pas pulang ke Banjar, akhirnya Instagram kita dihacker orang. Udah kembali habis itu nggak bisa lagi dibuka. 3 admin yang buka nggak bisa. Tahu-taunya pas dilacak itu orang luar. Rusia. Iya, sama Turki. Tapi yang nyuruh itu orang yang dari itu, yang habis dari acara itu. Karena ada indikasinya. Dari yang like, dari yang like, habis dari yang spam, dari akun Instagram itu kita lacak. Orang ini, kayaknya ini salah satu peserta yang di sini deh. Dari situ sih ketahuan. Akhirnya ya udah kita bikin lagi 1 Million Gallery. Berarti nggak masalah juga nih kalau dipanggilnya Egy Gallery gitu. Iya betul, karena memang awal mulanya itu. Oke nih Kak, terus tantangan apa sih Kak dalam menjalankan agensi permodelan khususnya di Banjarmasin? Oke. Tantangan kalau buat sekarang ya, tantangannya banyak sekali. Terutama sekarang lebih banyak zaman digitalisasi ini, apalagi kita menghadapi generasi Z ini ya. Mereka harus kita tuntut kreatif. Jadi setiap model itu di tempat kita Instagramnya jangan dikunci.
habis itu punya konten apapun gitu, make up, transisi, atau bikin video, bikin foto, collab dengan fotografer, harus gitu. Terus jangan foto-foto di feednya jangan diarsipkan, biar orang tahu gitu, terutama fotografer. Masalahnya kan kita bikin nih, punya brand, kita mau jual, masa orang nggak lihat etalase kita kan susah gitu. Jadi saya ini dan kami ini, yang tim kami ini, gimana caranya memberdayakan mereka supaya tetap konsisten, kreatif, dan inovatif. Karena itu tantangannya. Karena di saat mereka di agensi lain itu, yang menurut kita sama aja sih agensi di Banjarmasin, cuman kita pengen beda. Karena jargon kita itu nyentrik, itu asik. Makanya di saat mereka bikin agensi yang kita latihan aja, kalau kita enggak, kita dance, kita model, kita IO, kita WO, kita semuanya. Makanya ada jargon seraba ada seraba kawa gitu. Nah terus Kak, kan sama-sama kita ketahui nih, Banjarmasin itu punya yang namanya Sasirangan. Iya betul. Ya. Nah menurut kayak gini, pandangannya, apakah sebenarnya Sasirangan ini bisa memantikan sebuah inovasi dalam hal fashion atau seperti apa gitu? Kalau menurut aku malah tidak, malah aku makin semangat karena asal mula Egi Gallery itu, Egi Gallery seorang desainer Sasirangan. Jadi tahun 2016 itu aku ngangkat fashion show launching Sasirangan. Jadi aku bikin sendiri, ngejahit sendiri, memola sendiri Sasirangan, apapun itu semuanya tentang Sasirangan. Mau casual, mau baju pesta, mau baju formal, semuanya tentang Sasirangan. Nah dari situ orang kenal, karena di Banjarmasin taunya cuma fashion show, ya udah baju kayak gini, OTD. Aku pengen yang beda sih. Beda gimana cara sih supaya diingat orang gitu. Karena di antara banyak kesamaan itu kita pengen yang berbeda. Nah dari situ, jadi hal itu tidak bikin aku stop, malah itu makin aku berinovasi. Awal mulai Egi Gallery memang dikenal agensi Sasirangan, memperkenalkan Sasirangan gitu. Berarti memang dari awal berkarya ya? Iya. Memang dari Sasirangan. Sasirangan. Terus nih Kak, menurut Kak Egi sendiri nih, ini kita berbicara langsung ke modelingnya. Menurut Kak Egi nih, standar postur tubuh seorang model itu gimana sih? Kalau di dunia model, standar postur tubuh itu memang mempengaruhi. Tapi kita lihat lagi pangsa pasar di Banjarmasin. Awal Egi Gallery itu memang ditargetkan untuk cewek 165 tuh minimal, untuk cowok 175. Akhirnya kita dapatkan yang kompeten. Di Banjarmasin banyak ceweknya yang non hijab tapi yang tinggi 160-165. Akhirnya kita salurkan ke nasional. Akhirnya memang itu standarnya. Kalau di nasional beda lagi. Di nasional standarnya cewek 170, cowok 185. Baliklah kita ke Banjarmasin. Karena di Banjarmasin kita sudah merasa, aku nih kayaknya di sini udah paling anu. Pas di sana, di luar, kita sering main di luar, kita tuh kecil loh. Kecil banget gitu. Ya ampun. Kita aja sudah merasa tinggi sini. Di sana tuh udah nggak ada apa-apanya. Makanya kita merasa ya udah, itu paling penting banget postur tubuh. Itu paling penting. Cuman kalau untuk di Banjarmasin, pangsa pasarnya beda. Kalau di tempat aku, di Egi Gallery, di tempat kita itu, walaupun pendek, 160, 150, yang penting dia good looking atau punya sesuatu yang beda, karakter. Kalau cowok, cakep, tapi kalau dia masih introvert, masih nutup Instagram dia, itu PR kita. Jadi banyak sih yang tinggi, cuman PR-nya banyak. Nah, jadi sangat penting sih kalau tinggi. Kalau di tempat kita, untuk yang badannya tinggi, kita arahkan benar pangsa pasarnya ke job runway. Kalau yang pendek, 160, 165 cewek, jadi model foto. Jadi kalau postur tubuh is okay, memang itu sangat penting. Itu bonus sih, nilai plus. Tapi kalau untuk di Banjarmasin masih belum bisa menyamaratakan untuk
harus postur tinggi atau yang ideal. Jadi kita yang standar aja. Tapi alhamdulillah di tempat aku ada aja yang masuk yang tinggi, ada aja yang sudah tinggi tapi yang good looking, ada aja yang pendek tapi karakternya banyak, yang vibes-nya udah, passion-nya udah luar. Berarti sama, kita satu frekuensi gitu. Nah, berarti kan postur emang bisa dibilang salah satu hal yang diperhitungkan ya. Iya. Nah, tapi mungkin sama-sama kita ketahui nih, di luar negeri itu sekarang mungkin lagi keren banget nih untuk model-model yang ukuran tubuhnya itu overweight ya, oversize ya. Oversize lah. Sorry nggak ngerti bahasa modelnya. Nah itu tuh gimana kak? Tanggapan kakak, apakah tren di luar itu cocok nggak sih untuk di Banjarmasin nih? Menurut aku sih tergantung dari agensinya atau manajemennya. Terus linknya kemana? Kalau di luar itu aku lihat di German Next Top Model itu semua genre. Satu, dia nerima LGBT, dia nerima transgender, terus dia nerima oversize, terus dia ada yang tinggi, ada yang pendek banget, ada yang cewek masuk 195, lawannya 155 gitu. Itu punya Heidi Klum. Itu di German Next Top Model, karena pangsa pasarnya mereka adalah menerima semua genre, apalagi menerima semua talent bukan model. Jadi mereka menginginkan siapapun yang punya keinginan menjadi model, mereka welcome. Kalau di Banjarmasin kita terima itu, orang bakalan nggak semuanya accept gitu. Karena yang aku lihat ya, di tempat kita tahun 2019 itu kita open diversity. Salah satunya ada murid kita Elsa, keturunan Brazil sama Banjar. Datang Elsa, datang yang orangnya hitam. Ya udah nih, Elsa tadi baru datang nih. Nggak mau, kataku nih, ini kesempatan emas, aku harus beda gitu. Gimana caranya aku harus beda? Menarik perhatian dulu. Aku menarik market dulu. Aku memberdayakan SDM-nya dulu. Elsa kan ini punya kulit yang eksotis ya, hitam ya. Jadi kebanyakan fotografer bilangnya tidak cantik gitu, tidak cocok dengan di Banjarmasin. Jadi Elsa jarang sekali dapat job yang untuk photoshoot, karena aku lihat fotografer di Banjarmasin kebanyakan, apalagi yang ya sudah lah gitu ya, tahu aja, selalu identik yang putih, rambut panjang, atau yang cantik, paling tidak yang charming atau yang manis lah gitu. Pasti selalu yang mood beauty. Kalau aku enggak, aku harus ekstrim pose-nya, ala-ala Vogue, ala-ala magazine. Jadi di tempat aku harus nyentrik. Jadi gimana caranya aku ngangkat itu sih supaya beda. Yang beda lah ya. Iya, yang beda. Aku nggak mau sama. Karena banyak banget sama. Ya udah, mood beauty itu ngejual apa ya? Aku itu pikirnya. Role aku itu. Akhirnya ketemulah sama fotografer yang mungkin dari teman-teman kalian juga, satu frekuensi. Kak Bayu itu. Tolong dong ini kok dikonsepin ini. Aku maunya kayak gini Kak. Mood board aku kayak gini. Oh cocok, ini aku pengen kayak gini. Akhirnya terbitlah pose-pose menantang yang sesuai ekspektasi kami. Jadi tidak ada yang mood beauty atau yang enggak. Itu B banget gitu. Karena baik lagi ya ke apa sih dibilang jargon. Apa tadi? Nyentrik itu asik. Iya. Nah mungkin tadi kan itu bisa dibilang Kak Elsa tadi ya. Iya. Itu kan pengalaman kurang enak juga lah. Betul. Dari dibully. Tim dari One Million Gallery ini kan. Nah mungkin ada lagi nggak nih Kak pengalaman kurang menyenangkan lagi bareng teman-teman One Million Gallery pada saat event? Sering. Apa tuh? Paling sering itu saat lomba. Saat lomba itu kan ada technical meeting, ada gladi. Jadi sebelum technical meeting itu anak-anak nih datang, aku enggak. Masalahnya kalau aku datang, ibu-ibu nih bilang kayak gini, jangan umpat lagi bang, gini nggak usah lagi, harus umpat, kenapa kamu umpat aja ini aja kayak itu, karena anakku kalah aja kayak itu, kesian anakku aja kayak gitu. Nah dari situ pengalaman, ya udah aku nggak ikut, ya udah mereka aja ngikut, mereka yang malah ditodong, kami umpat terus, jangan kayak itu, jangan umpat bang kayak itu, nah nggak usah ikut ya lah, kesian anakku, berikan bang kesempatan kesan anakku katanya. Kita kan lomba kan apalagi kan ada yang baru juga mengasah explore mereka ya, nggak mungkin lah aku tahan, karena di tempat aku tuh ada yang model pageant, model kompetisi, model runway, model foto lengkap. Jadi ku arahkan mereka passionnya kemana.
Kak aku pengen ini, ya udah kamu ikut ini gitu. Nah di saat lomba event itu selalu pengalaman itu terulang dari orang tuanya sih yang menjegal kita di awal. Bagus sih menjegal di awal daripada pas lomba kita dikalahkan, tahu-taunya yang menang yang gimana gitu. Nah seperti itu sih paling sering. Nah terus nih Kak, pandangan Kak Egy dalam perkembangan agensi model dan fashion di Banjarmasin itu seperti apa? Pandangannya menurut aku sekarang lebih maju, lebih progresif, inovatif, tapi flat. Dalam artian modeling aja gitu. Nggak mau kayak mau explore si anak bisa punya kebiasaan apa, nggak bisa dieksplor. Jadi terpaku pada modeling aja. Terus nggak mau berlomba di luar, nggak mau berkompetisi di luar, di nasional nggak mau. Kayak ibaratnya main di kandangnya aja. Ya, bukannya kita sombong atau jumawa, tapi aku pengen nih, nah kalau kamu punya uang, cicil, nabung, bilang sama ibu bapak, kita lomba di luar. Ini mereka-mereka ini semua yang pernah ikut lomba di luar. Apalagi yang itu, si Olive itu sering banget mengharumkan nama Banjar gitu. Apalagi kalau ikut kompetisi yang di Banjarmasin dulu di audisi, terus kita dikirim keluar. Nah itu aku bangga banget. Artinya kita tanpa lobby kan, ikut di sini audisi di antara Kalimantan Selatan, kita menang, dikirim ke Jakarta, dikirim ke Jogja, dikirim ke Makassar, ke Surabaya, hampir semua kota kita ikut. Walaupun kita masuk berapa paling top besar, top aja gitu. Yang penting kita tahu vibes-nya lomba di luar tuh kayak gimana sih. Kalau di Banjar kan ya udah, paling ada yang sogok-sogokan, ya, yang kok ini yang nggak cakep sih, kok ini yang pendek kok yang menang gitu. Kalau kita harus yang tinggi. Kalau di tempat kita tuh kita jarang banget pakai heels tinggi, harus pakai heels standar supaya enak jalan. Kalau di sini pendek berketinggian heels, kalau kita enggak, kita harus nyaman. Karena di luar itu dinilai adalah pembawaan, attitude, bukan dari heels gitu. Itu sih yang paling kerasa banget. Boleh tahu nggak nih Kak, faktor apa sih yang bikin biasanya model-model ini nggak mau gitu buat kayak agensi kakak nih buat main keluar gitu, lomba di luar, itu apa sih biasanya faktornya? Faktornya kita dari perkenalan dulu ya, waktu di Agi Gallery itu banyak yang bilang, nge-DM kita, ini agensinya di luar apa di mana sih? Ini agensi ibu kota apa gimana gitu? Ini agensi di Jakarta atau di mana sih gitu? Aku bilang Kalimantan. Kalimantan? Di Banjarmasin? Ini di desa ya katanya gitu. Terus aku buktikan dengan feed Instagram yang foto-foto yang wow. Feed Instagram, terus reel, bikin ini, bikin video, bikin konten. Aku pesankan ke mereka harus bikin konten, nggak bisa PR konten. Kalau kamu kalah nih kompetisi di Sangga, kamu harus bikin konten. Itu challenge-nya. Jadi kita bikin challenge. Siapa yang menang nanti dapat ini. Nanti kalian dipoto ini, seperti itu. Termotivasi lah mereka. Akhirnya bikin yang foto-foto yang unik, yang ala-ala. Nggak ada lagi yang mood beauty yang di kafe, enggak ada, harus yang ada yang pakai CD doang. Itu sudah harus, mereka sudah di luar kepala udah aku ajarkan mereka harus seperti itu. Jadi mereka nge-treatment mereka tuh mulai dari awal masuk sudah kayak gitu. Jadi pas di sana di luar mereka nggak kaget lagi, karena di luar itu lebih ngeri lagi gitu, lebih bakalan karantina aja udah ya ampun kayak gini. Apalagi pas final udah jontos gila persaingannya. Itu yang mola semangatnya, motivasinya itu. Aku penasaran sih dari tadi kayak kurang suka nih sama beauty. Iya. Kenapa sih ya? Menurut aku sih biasa. Tapi aku balikan lagi, kadang ada di caption itu setiap fotografer beda case gitu. Aku balikan lagi. Jadi kalau untuk anak baru ini yang new entry ini, kamu welcome aja sama fotografer yang ngajak kamu foto apapun, termasuk mood beauty. Asal jangan nude ya gitu. Kalau nude kamu dibayar, it's okay nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk mood beauty, mohon maaf, kalau buat anak baru it's okay. Itu
pengalaman bagi mereka. Tapi kalau yang sudah belajar 2 tahun, 3 tahun, kamu harus progress. Kamu harus upgrade skill kamu. Kalau kamu awal masuk sini nude beauty, it's okay, nggak apa-apa, itu tingkatan kamu. Kalau sudah kamu setahun, 2 tahun di sini, kamu harus upgrade. Apa sih? Kamu harus bikin konten sendiri. Kamu harus punya karakter sendiri, biar punya privilege gitu. Akhirnya itu yang mereka punya brand sendiri. Jadi ini kan masih kita lagi pandemi ya kan ya. Nah dari Kak Egy sendiri terkena dampak nggak sih untuk pandemi ini? Waktu awal-awalnya iya, sangat merasakan. Bisa diceritain nggak tuh kenapa? Ya, Dampaknya? karena mereka kan ini banyak domisili yang Banjarbaru, Martapura, Plehari, Berangas, Marabahan. Jadi untuk kesini kayak kaget, kayak takut juga gitu. Jadi ya udah, kita fokuskan aja latihan paling 1 jam aja. Biasanya 2 jam, 3 jam, 1 jam. Biasanya orangnya 30-40, kita 10-15 model aja. Karena kan nggak mau nih nerima kerumunan, bagi banyak kan panas gitu, ongap gitu. Kita kalau kita latihan tuh engap gitu, karena di depan itu ada patroli juga sih, patroli. Saat ngelihat, kadang kita lampunya kita matikan atau mesti kita kecilin dulu. Itu yang waktu yang berat banget ya PPKM. Kalau sekarang kita lebih mensiasatinya dengan konten. Jadi kalau kamu nggak aktif model, kamu harus ngonten. Challenge-nya itu mau foto, mau bikin video, alhamdulillah tuh ada aja. Setiap hari mereka konten, alhamdulillah selalu di collab. Karena apa? Karena mereka nggak nutup, nggak gembok Instagramnya, terus bikin story, bikin nge-repost, bikin apapun konten. Yang penting itu menarik dulu. Itu sih. Jadi kita punya pangsa pasar. Jadi kalau kita nggak latihan, kita bikin konten tentang modeling. Seperti itu. Kayak Egy, Ya. punya role model nggak atau panutan dalam dunia modeling atau fashion? Ada. Kalau ada 2 sih. Siapa? Kalau modeling gitu Gigi Hadid sama Bella Hadid. Itu sudah top model. Terus kalau model foto biasanya lebih ke Gani itu pemenang Indonesia Next Top Model sih. Pemenang Asia Next Top Model juga dari Indonesia. Aku satu frekuensi sama dia karena dia suka yang extreme out fashion, yang nyentrik, dandanan nyentrik, kalau runway nyentrik, fashionnya nyentrik, rambutnya nyentrik. Jadi dia awalnya memang B aja, memang biasa, memang yang sukanya foto with beauty. Akhirnya dia berubah, upgrade diri setelah menang Indonesia Next Top Model. Nah dari situ dia ngeliat pangsa pasar di Singapura aja kayak gini, lihat di pangsa Cina aja kayak gini. Aku pengen si Indonesia melalui aku harus kayak gini, nah kayak gitu. Oh udah kayak cocok deh, kayak bagus foto-fotonya. Akhirnya dia masuk Vogue. Seperti itu. Kalau di Indonesia ada nggak? Indonesia Ivan Gunawan. Kalau di Ivan Gunawan desainer kali ya. desainer. Iya, desainer sih. Kalau iya, Ivan Gunawan, habis itu Kak Anas Official, lebih ke desainer sih. Iya, lebih desainer model ya. Kalau desainer fashion Kak Anas, beauty pageant. Jadi untuk di Indonesia ada nggak? Kurang sih. Kurang. Iya, menurut aku ya kurang. Entah akunya kurang jauh atau aku selalu keluar gitu. Stalkingnya. Oke, terakhir nih Kak, pencapaian terbesar yang pernah diraih sama Kak Egy dan harapan untuk kedepannya. Prestasi atau apa nih? Terserah sih, mungkin mau prestasi atau pencapaian apa gitu. Gitu. Kalau awal pertama kali Egy Gallery itu pencapaiannya alhamdulillah selalu didekeng pemerintah. Ya, didekeng pemerintah terutama terutama kalau event-event Hari Jadi Kota Banjarmasin, apapun tentang pemerintah kita selalu dilibatkan, termasuk Fashion Week Kalimantan Selatan yang panjangnya 300 meter itu. Alhamdulillah Egy Gallery ikut ada di situ. Jarang-jarang kan runway sepanjang itu biasanya cuma 100 meter atau 50 meter. Kita 300 meter, mulai dari 0 km sampai ujung sana. Kita fashion di sana. Itu pencapaian terbesar awal karir aku. Karena aku bikin sasirangan, bikin sendiri, aku tampilkan modelnya kayak gini, sama
dan dikira orang itu perancang nasional, perancang Jakarta. Karena aku dikatain kamu nih orang Surabaya kah? Padahal cuman memang orang Surabaya, cuman lama di Banjar. Dikira kamu perancang luar, enggak. Aku memang orang Banjarmasin gitu. Aku memang cinta Banjarmasin. Walaupun orang luar tapi tetap cinta Banjarmasin. Terus pencapaian kedua adalah bila kita setiap event ada lomba model, kompetisi di Banjarmasin, kita ikut audisi terus. Alhamdulillah masuk terus, selalu menang. Dan ada momen yang juara 1 se-Indonesia gitu. Terus prestasi yang lain adalah paling bangga itu adalah ketika kita bisa memberdayakan mereka ini, walaupun ada yang tua, ada yang muda, mereka punya self reward sendiri. Mereka buka workshop, buka kelas model, walaupun tanpa nama Egy Gallery, nggak apa-apa. Artinya kita sudah bisa melepas mereka di luar solo karir, dan mereka punya kelas sendiri. Dan orang taunya aku pengennya Egy Gallery aja, nggak apa-apa, karena yang ngajar juga mereka, tapi sudah punya jam terbang tinggi, sudah diberdayakan SDA-nya gitu, SDM-nya. Akhirnya mereka open gitu, open recruitment, open class, dan orang percaya, oh ini Egy Gallery juga. Akhirnya banyak. Nah itu sih yang masih sekarang PR aku banget. Aku harus banyak punya kompetensi seperti itu, punya SDM seperti itu. Jadi kalau setelah misal aku libur atau sibuk, jadi mereka bisa gantikan. Terus kalau di luar, mereka harus punya brand sendiri, walaupun orang kenalnya Egy Gallery. Itu yang paling bangga banget, mereka punya kelas sendiri. Latihan di sanggar aku, tapi yang anak-anak ikut kelas mereka. Nah seperti itu. Oke, sebenarnya itu bukan terakhir, masih ada. Iya. Ada lagi nih pertanyaan cepat. Oke. Jadi nanti ada kayak 2 pilihan atau pertanyaan. Kayak bilang 20 aja tanpa mikirnya. Kita mulai nih. Agensi atau IO? Agensi. Reza Rahardian atau Nicholas Saputra? Nicholas Saputra. Good looking nggak bertalenta atau bertalenta tapi biasa aja? Enggak good looking tapi bertalenta. Kenapa? Susah zaman sekarang, karena manusia itu bisa dibentuk walaupun tidak bisa dirubah. Jadi bisa dibentuk kok, bisa. Lanjut. Gigi Hadid atau Kendall Jenner? Kendall. Rambut pendek atau panjang? Panjang. Asmara Abigail atau Tara Basro? Tara Basro. Oke. Thank you Kak Egy. Oke, jadi thank you nih Kak Egy udah main di LMV Lokal Musik Lokal. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita nih, jadi biasanya kalau di setiap LMV si narasumber ini ngerekomendasiin orang nih atau nantang siapa yang harus ada di LMV untuk episode-episode yang akan datang. Jadi udah ada orangnya di pikiran. Jadi siapa nih Kak yang akan tantang atau rekomendasikan buat ada di LMV episode yang akan datang? Kak Ananda. Iya. Terima kasih Kak Egy sudah main di LMV Lokal Musik Lokal. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Siap.